data bagasi emosi ini kan dia berdiam di dalam tubuh kita udah lama, Mas Hendra, Mbak Devi, udah lama, udah bisa ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, bahkan ada 50-60 tahun. Dia masuk ke bawah sadar, dia menyumbat energi tubuh kita gitu, jadi sumbatan gitu. Nah, ketika manifestasi itu belum terjadi, Devi bisa kasih gambaran ke teman-teman bahwa teman-teman semua pahami ya, bahwa hidup ini seperti cermin. Ketika kita bercermin, realita hidup kita itu seperti pantulan di dalam cermin. Ketika di dalam diri sini masih ada rasa kekurangan, nggak layak, rasa menderita, rasa cemas, bingung, kemarahan, kesedihan masih penuh di sini, gimana aliran rezeki itu mau masuk kalau wadahnya penuh? Teh, Ya, ketakutan di masa lalu itu ya, beneran bisa memblokir manifestasi. Ketakutan-ketakutan di masa lalu, cerita-cerita sedih di masa lalu, itu beneran bisa memblok ini manifestasi kita nggak? betul, betul. Karena nggak selaras. Hmm, Karena oke. judul manifestasi itu adalah judul resonansi selaras. Ketika ada rasa ketakutan, aduh ntar gagal lagi, ntar gimana kalau begini, ntar gimana kalau begitu. Rasa kekhawatiran, rasa ketakutan artinya kita belum punya. Hmm, 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 hmm. Dan yang belum punya itu diwujudkan, jadi memang kita nggak bisa dapat gitu. Oke, 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 oke. Dan satu Gitu. lagi nih, Karena nggak selaras. satu lagi nih, dari penjelasan Teteh tadi, ternyata hambatan seseorang itu nggak bisa mewujudkan manifestasinya itu karena ya bukan karena kurang ilmu, kurang usaha, tapi identitas batin yang belum berubah gitu ya, belum sadar siapa dirinya gitu. Betul, Kita adalah betul. co-kreator gitu Masih ya. pakai identitas lama. Betul, Mm-mm. betul Mas Hendra. Betul banget. Jadi di Abundant Revolution itu bab satu itu benar-benar penting. Kalau kata apa-apa tuh Mas, kalau di zaman kuliah tuh suka ada gini. Senior itu punya peraturan. Nomor satu, kalau senior salah, itu dia pasti benar. Nomor Iya. dua, kalau ternyata terjadi kegagalan terhadap senior menimbulkan kesalahan, lihat lagi Hmm. poin satu, bahwa senior selalu benar gitu. Nah, di Abundant Revolution, kalau terjadi sesuatu yang nggak nyaman buat kita, ada kendala apa, lihat lagi bab satu, boleh nggak? Kamu siapa? Kamu adalah co-kreator. Iya, 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 iya. Kamu adalah percikan ruhnya. Kamu dipinjamkan sifat-sifatnya. Kamu dipinjamkan powernya. Kamu dipinjamkan kuasa untuk menciptakan sebetulnya. Dan itu harus bisa kamu rasakan di sini sebagai identitas kamu gitu. Identitas yang udah berkelimpahan. Dan juga harus diwujudkan dalam feel rasa hati yang hidup ini udah lebih dari cukup, udah ada semua tersedia. Dan mindset yang jangan kasih lagi batasan gitu. Aku mah nggak bisa, aku mah nggak pedean, aku mah orang kampung, aku mah ibu rumah tangga. Abundant Revolution alumninya terbukti loh Mas, yang ibu rumah tangga bisa punya perkebunan, Hmm. bisa akhirnya menghasilkan, bisa itu terbukti gitu. Ketika Iya, itu semua disadari. Pertama disadari, kedua izinkan terbuka untuk bisa menerima itu semua. iya. Jadi Izinkan aja. eh kemarin Mas Habib udah bikin banyak tuh video-video testimoni, nanti mungkin bisa dinaikkan di TikTok. Teman-teman biar tahu gitu. Selama ini saya jarang banget publikasikan testimoni-testimoni ya. Nggak tahu belum tergerak. Tapi karena banyak yang minta untuk dipublikasikan, ya sudah. Akhirnya ribuan testimoni bakal kita
publikasikan ya, biar banyak teman-teman yang, soalnya kadang ada ya teman-teman tuh yang, "Ah, Mas, aku mau dong lihat testimoni-testimoninya seperti apa gitu kan." Banyak teh sebelum sebelum mereka join di kelas gitu. Akhirnya ya sudah, saya kemarin bilang sama Mas Habib untuk minta dibuatkan gitu ya. Dan teman-teman di TikTok, karena banyak yang tanya, di TikTok itu kan ada kontaknya ya. Silakan di Japri aja, di bio TikTok ya. Nanti langsung hubungin aja. Oke. Tapi Bandan Revolution ini menceritakan tentang pulang yuk ke rumah sejati kita, Hmm, 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 hmm. pulang yuk ke kesejatian kita yang dalam kegembiraan, dalam kebahagiaan, dan dalam kelimpahan. Pelan-pelan yuk kita menapaki untuk balik lagi ke naturalnya kita gitu. Yang semua solusi udah ada di sini, kebahagiaan ada di sini, dan itu dia rasakan. Dan selesai kelas tuh udah yang, terharu gitu. Aku juga sama, mendelivery itu terharu. Iya, iya, Karena iya. prinsipnya kan aku cuma cuma jadi tempat aliran ini mau lewat, Mas. Sebetulnya kan begitu. Jadi luar biasa sih testimoni anak-anak, terutama yang dari Hong Kong ya. Salam salam bahagia nih buat teman-teman yang dari Hong Kong. Keren sih, Luar Hong biasa. Kong tuh Hong Kong tuh konsolidatif banget. Jadi konsolidasinya bener-bener jalan sih. Dan bener-bener budaya gotong royong, saling menolong, membantu teman-temannya yang masih jatuh tuh bener-bener teraktualisasikan dengan oke gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga begitu sih. Nah, aku kembali lagi ke Mbak Devi. Oke, Mbak Devi, ada nggak satu hal mungkin yang ingin ditanyakan gitu ke Teh Feby gitu, barangkali terkait dengan selama ini kan dirimu udah banyak berbagi buat sahabat-sahabat, membersamai teman-teman yang sedang dalam kondisi terendah. Kan kayaknya mereka tuh pada minta nomornya Mbak Devi tuh karena memiliki problem yang sama gitu, dan Mbak Devi udah berhasil melewatinya dengan bahagia gitu ya. Sudah bukan Devi yang dulu, bahkan pernah mengatakan kayak terasa mengalami kelahiran yang kedua kembali Mas Hendra gitu setelah ikut acara kelas gitu. Itu gimana? Silakan, mungkin bisa cerita. Mungkin ini sih untuk teman-teman yang masih putus asa ya Teh ya. Karena banyak tuh yang kayak, aduh kok aku nggak manifestasi-manifestasi ya, aku udah dari batch ini, dari batch itu, seperti itu sih Teh. Nah itu gimana sih untuk apa ya, menghilangkan rasa putus asa yang belum manifest atau apa, kayak gitu. Nah, itu penting Ya, tuh. Ya. Mhm. iya, Kan, takutnya, "Kok 30 hari belum manifest, ini, 2 minggu udah manifest, 1 minggu udah manifest." Jadi kan kadang, kok jadinya down gitu kalau karena belum manifest, kayak gitu. ya. Jadi gini, betul banget Mbak Devi, Mas Hendra, banyak banyak juga yang bercerita bahwa teh kenapa ya aku dari batch 13 nih belum gitu, padahal udah selesai 30 hari. Aku dari batch 15 misalnya, tapi belum manifest juga gitu. Itu gimana ya menghandle itu? Kembali lagi gini, kembali lagi sadari bahwa data ini, data bagasi emosi ini kan dia berdiam di dalam tubuh kita udah lama, Mas Hendra, Mbak Devi, udah lama, udah bisa ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, bahkan ada 50-60 tahun. Dia masuk ke bawah sadar, dia menyumbat, menyumbat energi tubuh kita gitu, jadi sumbatan gitu. Nah, ketika manifestasi itu belum terjadi, Devi bisa kasih gambaran ke teman-teman bahwa teman-teman semua pahami ya, bahwa hidup ini seperti cermin. Ketika kita bercermin, realita hidup kita itu seperti pantulan di dalam cermin. Ketika di dalam diri sini masih ada rasa kekurangan, nggak layak, rasa menderita, rasa cemas, bingung, kemarahan, kesedihan masih penuh di sini, gimana aliran rezeki itu mau masuk kalau wadahnya penuh? Itu analoginya yang bisa dikasih tahu sama mereka. Kalau seandainya wadahnya ini penuh, penuh sama cemas, marah, sakit hati yang udah bertahun-tahun tuh,
endapannya penuh, ini aliran rezeki mau masuk, aliran kelimpahan mau masuk, aliran solusi mau masuk. Gimana cara masuknya? Ini penuh gitu. Satu-satunya cara itu adalah menyadari yang penuh ini, lepasin dulu. Izinkan dilepaskan dulu gitu. Itulah sebabnya kenapa start pertama dibutuhkan sadar nafas syukur dulu di pertama. Untuk apa? Untuk menyadari, sadar nafas syukur itu untuk menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam dan ada yang tanpa batas di luar. Ketika kita mulai aware menyadari, oh, aku percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ada yang tanpa batas di dalam. Itu pelan-pelan yang penuh-penuh ini itu nanti lama-lama itu akan terurai dengan sendirinya. Dengan cara apa? Dengan cara ini udah penuh nih, udah ada sedih, cemas, bingung, khawatir. Izinkan kamu sadari ini ada, lalu izinkan diterima. Oh iya, aku punya luka, izinkan diterima. Oh iya, aku korban dari pelecehan seksual, misal, izinkan diterima. Oh iya, aku korban pengkhianatan cinta pasanganku, izinkan diterima. Di titik kamu sadar untuk menerima, dia akan terurai, Mbak Dev. Dia akan terurai sendiri tuh, kalau kayak es batu tuh meleleh sendiri tuh. Kayak es batu dimasukin ke air, dia terurai tuh. Otomatis wadah yang penuh ini lama-lama dia surut, dia melebur ke cinta tanpa batas. Nah, di titik dia melebur inilah manifestasi jalan keluar mulai datang. Gitu.